Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari ASEAN Individual Chess Championship 2025 untuk melihat pecatur-pecatur kita yang berlaga di event ini yang digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Saya kira kemarin hari jeda kawan, ternyata turnamen ini nggak ada hari jeda. Lanjut ke babak ke-6 dan berikut inilah hasil-hasil yang didapat oleh pecatur-pecatur kita di babak ke-6. Grandmaster Susanto Megaranto kembali mengalami kekalahan. 2 kali kalah berturut-turut. Kemarin lusa di babak kelima dia kalah oleh Grandmaster Iran Amin Tabatabai. Wajar, Super JM yang dia lawan kawan. Sedangkan di babak ke-6 dia menghadapi seorang International Master. Kalah juga Megaranto. Begitu juga dengan Novrendra. Dia kalah oleh pecatur muda Grandmaster muda India kawan. Dan sedangkan Gilbert Roy remis. Aditya Bagus Arfan kembali memetik kemenangan setelah 2 kali kekalahan berturut-turut kawan. Ada Farid Firmansyah kembali memetik kekalahan. Ini kekalahan kedua dari Farid Firmansyah dan Azaria Jodi remis. Sedangkan pecatur-pecatur putri kita Medina Auliwarda remis kembali. Laisa Latifah memetik kemenangan keduanya kawan. Chelsea Monica juga begitu memetik kemenangan keduanya. Dan Citra Dewi remis. Sedangkan pecatur Umi Fisabilillah remis juga. Itulah hasil-hasil yang didapat oleh pecatur-pecatur kita di babak ke-6 kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas ini saya pilih permainannya Grandmaster Novrendra Priasmoro menghadapi pecatur muda yang masih berusia 17 tahun kawan. Bharat. Nama panjangnya Bharat Subramaniam. Dia merupakan pemenang title Tuesday minggu lalu kawan. Di sesi kedua menang tiebreaks bersama Hans Timmenmuke. Bharat masih berusia 17 tahun kawan. Dan permainan dibuka dengan pion D4. Novrendra kuda F6. Ada pion C4, pion E6. Persiapan Nimso Indian jika kuda C3. Atau jika anti Nimso kuda F3. Pion D5, Queen's Gambit Decline seperti umumnya kawan. Tapi putih memilih dengan gajah G5. Ini adalah permainan Seirawan Attack. Nama yang diambil dari pecatur Yasir Serawan di era tahun 80-90-an kawan. Yang sekarang sudah menjadi host atau komentator turnamen-turnamen catur dari Amerika Serikat. Pion H6. Langkah yang paling banyak diambil atau gajah keluar ke B4. Novrendra memilih gajah B4 check. Kuda D2. Kalau kuda C3 mungkin berlanjut ke Queen's Gambit Decline ya. Atau Nimso Indian variasi Leningrad. Sekarang kita masuk kawan. Oke, dengan kuda D2, pion H6 dipilih oleh Novrendra, gajah H4. Di posisi ini, beberapa game sebelumnya banyak yang memilih dengan pion G5, pion C5, atau pion D5. Menurut engine, pion G5 paling kuat, kawan. Setelah gajah G3, diikuti kuda ini bergerak ke petak E4. Attack pada gajah, pada kuda, ya kuda F3 jawabannya ya untuk perkuat posisi kuda. Di sini diikuti pengembangan kuda C6. Ini jalur terkuat menurut engine buat hitam. Tapi Novrendra memilih langkah menteri ke E7. Dan menteri ke E7 ini merupakan langkah baru yang belum pernah kita temui di database kawan. Langkah baru. Seandainya saja Novrendra bisa menang di game ini kawan, mungkin namanya bisa disematkan untuk variasi menteri ke E7 ini. Kalau menang. Ini adalah langkah baru kita dapat di langkah kelima hitam. Kuda F3, pion B6. Berikan tepat bagi gajah kawan. Jelas pion E3, gajah B7, gajah D3. Dan di sini kalian bisa melakukan pertukaran langsung. Sikat kuda di sini cek. Ambil balik dengan kuda. Pion ini ya rentan jatuh ya kalau mungkin dengan kuda. Kalau dengan menteri nggak ada masalah. Kalaupun gajah sikat kuda di sini, ya putih kompensasi bagus di center ya, pion bagus. Nanti masih ada opsi rokat panjang dan punya lajur semi terbuka. Nggak bagus buat hitam caplok kuda F3. Bisa caplok kuda D2. Novrendra memilih dengan pion G5 terlebih dahulu. Setelah gajah mundur G3, baru Novrendra gajah sikat kuda D2 cek. Kuda yang ambil balik menawarkan pion G2 kawan. Tapi posisi gajah gelap putih juga mengincar petak C7. Jadi pion D6 dimainkan oleh Novrendra. Engine sedikit menyukai gajah terang ini meluncur. Ambil pion G2 kawan. Tempo ancam benteng. Benteng G1. Gajah mundur ke C6 saja. Kalaupun gajah ini ambil pion C7. Tapi
engine menyukai pion C5. Kalau ambil pion C7 di sini, baru sekarang pion D6. Gajah ambil kuda, ambil balik oleh benteng. Itu jalur engine. Terkuat buat hitam. Pion D6 masih normal ya untuk blokade ancaman, baru ambil pion yang di sini. Tapi ada pion F3 sekarang. Berikan ruang juga pergerakan bagi gajah kalau ada serangan kuda. Kuda B, D7, lanjut Novrendra kawan. Menterinya naik ke petak C2, mungkin persiapan rokade panjang, rokade pendek, tergantung mana hitam akan rokade nanti. Benteng G8, langkah kuat kawan atau pion C5 buat hitam. Novrendra memilih langsung rokade panjang. Dengan konstruksi fianchetto seperti ini kawan ya, terutama pion B6 ini, memberikan waktu atau tempo lebih cepat untuk buka jalur-jalur serangan bagi benteng-benteng putih di sayap menteri. Jelas kawan, masalahnya di situ. Pion A4 langsung didorong oleh barat, oleh putih. Jelas ada lajur yang lebih cepat terbuka di sisi menteri untuk benteng-benteng putih. Pion H5 bagus. Kalau pion A5 kawan, pion B4 jawaban putih. Tetap akan ada jalur-jalur yang segera terbuka kawan. Pion A5 menyusul. Pion A5 kuat kawan. Memilih dengan kuda H5 terlebih dahulu. Gajah F2. Dan sekarang pion F5. Lanjut Novrendra. Pion A5. Nah, menteri G7 atau pion C5 atau benteng HG8. Opsi kuat, Novrendra memilih geser raja B8. Pion A pukul pion B6. Putih punya lajur serangan di lajur A terbuka kawan. Pion ambil balik pion B6. Sekarang giliran pion B4. Buka jalan bagi menteri kalau ingin geser langsung ke lajur A kawan. Dan juga mendapatkan ruang, siap dorong-dorong juga pion lajur B, C, D ini. Pion E5, tantang Novrendra. Masih pion C5 ini kuat. Oke. Pion E4 masih terlihat cukup normal. Pion D5, salah dorong pion putih di sini kawan. Lebih kuatnya dengan pion C5 langsung. Apa tujuannya? Ya dobrak petak-petak gelap ini, pion B6, pion D6. Dan juga buka diagonal. Nanti kombinasinya menteri menyusul di lajur A dengan benteng. Ini sangat kuat, sangat powerful, lebih cepat. Oke, dengan pion D5, pion E4 membuat langkah pengorbanan Novrendra. Diterima pion F pukul pion E4, pion F balik pion E4, kuda ambil pion E4, Novrendra, benteng H, F8, menyerang lajur F. Kuda E5 tadi juga bagus untuk membawa perwira ke sentral ya, mengincar gajah yang terlihat cukup kuat, walaupun sementara terlihat dia bersembunyi di balik pion. Tapi gajah ini menjadi ancaman yang nyata di beberapa langkah kemudian kawan. Segera harus dieliminasi. Kalaupun gajah ke E2, sekarang dorong maju pion G4. Memilih dengan benteng H, F8. Ada rokade sekarang raja aman. Dan masih kuda ke E5. Langkah kuatnya buat hitam. Memilih benteng F7 ingin doubling kawan. Dan sekarang baru pion C5. Buka diagonal buat gajah. Bongkar pertahanan, siap dorong juga garpu. Jadi pion D pukul pion C5, pion B ambil balik pion C5, gajah ambil pion D5, pion C pukul pion B6, kuda ambil balik pion B6, kuda C5. Persiapan skak di sini kawan. Novrendra doubling benteng, benteng D F8. Ada pion E4 usir gajah, gajah mundur terlebih dahulu, kemudian kuda A6 cek. Discover attack juga pada gajah. Jadi raja B7 lanjut Novrendra. Dan sekarang kuda B4 mengincar gajah. Melepaskan diri. Korban kuda kawan. Tidak diambil. Di sini engine menyarankan raja C8. Atau gajah dilepas petak A4. Novrendra memilih gajah D7 normal manusiawi. Kenapa nggak diambil bang kuda itu bang? Ancamannya di sini. Gajah A6 cek, raja terpaksa meninggalkan gajah, menteri nanti caplok, dan potensi skakmat di petak B7. Saya ilustrasikan saja ya. Raja B8, menteri ambil gajah di sini. Kalaupun kuda ke sini kawan, petak D7 berikan akses menteri menjaga petak B7, maka ada gajah A7 cek. Ya, kalian mau kemana? Ambil gajah, nggak ada pilihan lain. Ambil pion di sini cek. Kalian mau kemana?
Tentu mojok saja, kalian blokade dengan menteri, silakan satu langkah skakmat, mojok ke situ, dan gajah B7. Checkmate, double check, nggak bisa dicaplok oleh menteri, kawan. Jadi gajah D7 pilihan dari Novrendra, gajah A6 cek, raja B8, kuda C6 cek, di sini Novrendra menyerah. Garbuan menteri ya, gajah sikat kuda di sini ambil balik oleh menteri, dan skakmat nggak bisa dihentikan lagi. Korbankan diri, tetap diambil, skakmat masih ada. Pion C5 ya, pion C5 di sini bisa untuk berikan akses bagi benteng, maka menteri mungkin akan bergerak ke petak C6 saja. Kalaupun kalian sikat pion itu juga nggak ada masalah, tapi yang lebih kuat di sini saja. Setelah kuda pindah, ambil contoh kemana? Ya, benteng ini siap menyusul. Cek. Oke, silakan lanjutkan. 2 langkah lagi selesai, kawan. Tak perlu admin lanjutkan. Oke, itulah game Novrendra pada babak ke-6 kalah oleh Grandmaster yang masih berusia 17 tahun dari India, yang minggu lalu juga menang di title Tuesday, kawan. Oke, semoga bisa jadi bahan pelajaran kalian, kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.